Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Kita hadir kembali di World Gonna Discover volume 12 ya. Ya, tentunya dengan suasana yang baru karena tempatnya baru ini. Jadi apa? Jadi Bianti, ya. Barrel. Terima kasih ya dari Barrel ya. Thank you Hotel Swiss Bianti dan Berli and Barrel dan tempat baru, terus suasana baru, MC juga baru ini Mas. MC yang baru. Perkenalkan saya Ayo dan ada dan ada Paduka yang mulia juga. Ya. Ini MC sekaligus penghelat acara ya. Oh iya benar. Kok iso Mas? Penghelat acara kok iso dadi MC? Yo Nomor iso. satu. Karena Oke. Oh ini kita menghadirkan siapa nih sekarang? Oke, jadi di Wak Discover episode 12 ini kita menghadirkan band papan atas Jejepangan ini Mas. Papan atas, klasemen papan atas ya. Jadi ini kita kedatangan Van Mary. Tepuk tangan buat Van Mary. Dan dia kali ini mau rilis karya kolaborasi dengan Minor Valen. Tepuk tangan dulu buat Minor Valen dan Van Mary. Berarti ini band berkolaborasi dengan idol Jejepangan ya Mas. Berarti wah sangat. Sebelumnya kenalan dulu dong. Pakai aja dong. Oke, kita awali dengan perkenalan dulu. Silakan Mas. Perkenalkan, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih sudah datang. Perkenalkan saya Niko, saya basis dari Van Mary. Perkenalkan saya Cica, member dari Minor Valen. Selamat malam, perkenalkan saya Fatin, vokalis dari Van Mary. Halo, perkenalkan aku Naomi dari Minor Valen. Ini MC Kondang. MC kondang ya. Posisi sekarang Oh, jadi iya. skin manager dulu. Oh iya, oke. Jadi pernah saya Yoda dari Van Mary, posisi apa ya? Perpanjangan tangannya Niko. Perpanjangan tangan. Manajer loh. Segalanya. Oh ya berarti tangannya cowok. Luffy apa piye Mas? Oke, gimana? Sekarang kita langsung aja mendengarin. Enggak. Langsung dengerin berarti. Oh ya udah, tanya silakan. Ayo ini yang suka penasaran dia mau tanya-tanya. Monggo ya. Di onca langsung ya. Oke. Oke, jadi ini kan Van Mary akan merilis lagu baru yang berkolaborasi dengan idol Jejepangan Minor Valen ya. Nah, ini tuh kok bisa ada pikiran pertama gitu. Pikiran pertamanya itu apa sih kok bisa berpikir berkolaborasi dengan idol dan idolnya itu Minor Valen gitu. Coba bisa dijelaskan siapa mungkin? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tuh sebenarnya kenapa bisa collab sama Minor Valen? Itu tuh sebenarnya dari awal aku sama Niko, karena semua lagu tuh hampir semua lagu yang bikin kan Niko. Mas Niko ya. Aku tuh sering nongkrong sama Niko, terus sering kayak Nik bikin lagu gini dong, Nik bikin lagu gitu dong, bikin lagu tentang ini dong, tentang itu dong. Itu maksudnya Niko yang bikin secara musik. Aku paling request tuh kayak yang contoh yang di album kemarin kan Happy Special Day. Itu aku request, Nik bisa nggak sih kita bikin lagu, jadi nanti ketika orang tuh happy, lagu ini bisa ditaruh di story, sesimpel gitu aja. Oh, oke. Nah, terus terjadilah Happy Special Day. Nah, yang Butterfly Whisper ini judulnya Butterfly Whisper yang collab dengan Minor Valen ini awalnya itu gara-gara aku sama Niko sebenarnya nongkrong di sebuah street bar di Jalan Kaliurang, mungkin kamu ya. aku juga sering nongkrong ya. Ya. Dan itu tuh sebenarnya sudah jadi tempat nongkronganku selama 10 tahun lebih, 12 malah ya, 12 tahun aku nongkrong di sana dan pernah bikin dokumenter tentang minuman-minuman di tempat tersebut. Dan setiap minuman itu tuh namanya kan unik. Nah, di minuman tersebut namanya unik dan ada artinya. Jadi nggak cuma minumannya namanya unik, tapi di setiap minuman itu ada artinya. Nah, kebetulan minuman favoritku di tempat tersebut itu adalah namanya Butterfly Whisper. Butterfly Whisper, dan ketika aku tanya waktu itu ke bapaknya bartendernya, Om, Butterfly Whisper itu ceritanya tentang apa sih? Kenapa namanya Butterfly Whisper? Terus dia bilang kalau ini tuh tentang mahasiswa
atau mahasiswi yang mager di kosan terus kayak jadi kepompong gitu terus dibisikin sama kupu-kupu kamu kalau mager gini jadilah kepompong tapi nggak apa-apa jadi kepompong tapi nanti harus terbang sama kita. Nah itu awal mulanya seperti itu. Nah karena namanya Butterfly Whisper dan kebetulan ada idol Jogja yang temanya kupu-kupu yaitu Minervalen dan kebetulan juga teman-teman Minervalen ini cukup dekat langsung aja sak collab yuk. Nah itu manajernya langsung di ACC ya sudah terjadilah Butterfly Whisper. Oh, oke, berarti ini awalnya dari nama minuman di trotoar Jakal ya mas berarti. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Berarti dia ini ya, kuliah pulang. Oh, iso. Kuliah perpus iso ya, kupu-kupu. Oke, berarti dari minuman tadi Butterfly Whisper terus ke Minervalen. Nah, di sini Minervalen yang diajak nih kan, berarti diajak Van Mary. Apakah kalian tuh merasa Butterfly ketika kalian pertama dikasih dengar dulu atau gimana mas? Atau bikin bareng-bareng ini lagunya? Kalau sama Minervalennya tidak. Jadi kalau proses pembuatan lagu Van Mary itu yang punya ide Bapak Niko. Ya. Musiknya berarti dari Niko ya? Iya kan? Kebanyakan ya. Pakai ini mas? Enggak. Kau ceritakan nih prosesnya. Kalau di Van Mary itu lirik, nada vokal sama musiknya maksudnya rangka musiknya itu saya. Terus nanti tak setor ke keyboardisnya. Keyboardisnya Wahmi ya? Aransemen itu keyboardisnya biasanya. Tapi kalau yang Butterfly Whisper ini perkecualian ya, karena dari kemarin Dioda nanya kalau seumpama aku ngasih lirik dibikinin lagu bisa atau enggak. Nah, yang ini spesial Yoda sama Fatin yang bikin. Jadi mereka bikin liriknya, terus kami aku sama Bilan yang bikin aransemen musiknya. Jadi memang ini baru kali ini bikin yang seperti itu karena biasanya dari lirik dari aku semua. Terus di sini aku juga bantu bikin lirik di bagian tag aja. Kalau yang lainnya tak serahkan sama Yoda sama Fatin. Karena biasanya kalau aku bikin lagu itu aku setelah bikin rangkanya semuanya isiannya itu terserah kan masing-masing punya karakter ya di Van Mary itu. Nah itu tak serahin semuanya sama mereka. Aku nggak ikut kalau untuk urusan isian, cuman aku ngurus partnya aja, part rapnya di sini, intronya di sini, bridge-nya di sini gitu. Nah dari yang dibikin itu tadi pas sudah mau mulai proses udah ada draftnya baru kita sampaikan ke teman-teman Minerva. Oh. Jadi ada cara nyanyinya gitu ya? Udah ada cara nyanyinya gitu. Liriknya tuh udah ada itu ya? Ada vokal sudah ada. Oh, udah ada. Hmm. Terus kalau liriknya ceritanya tentang apa sih yang kali ini yang Butterfly Whisper? Ini malu-malu. Apa? Yuk gantian dong, mau lanjutin. Ayo jawab. Tadi kayaknya udah dikasih tahu sama Mas Yoda, intinya kayak ada satu orang itu bisa siapa aja sih, kayak bisa cowok, bisa cewek, bisa kamu, bisa aku. Walaupun di liriknya Hegels ya. Oh iya juga ya. Bagus. Jadi tapi lebih ke fokus ke satu cewek gitu. Dia tuh motivasi, lagi gak punya tujuan hidup, lagi mager, lagi kayak bingung sama hidupnya sendiri gitu. Terus kayak lagi mager lah intinya. Terus tiba-tiba wow, obesitas berarti. kebanyakan kopi malah jadi ini gak sih, jadi terus kayak abis itu ada kupu-kupu gitu ceritanya datangin dia, terus bilang apa Ya intinya ayo terbang bareng gitu. Kamu bisa terbang kayak kita ke langit gitu. ayo terbang bareng, kamu tuh bisa kok gitu. Pakai mic kan? Kupu-kupu itu kan sebelum jadi kupu-kupu kan ular itu kan ya nyebelin, jijik, serem, ya. Nah, tapi setelah jadi kupu-kupu kan semakin menyeramkan ular itu semakin bagus saat dia jadi kupu-kupu. Oh. Ini beneran ini, sains sih. Ya. Wah, anjay. Biologi ini pelajaran. Saya si Niko, misalkan salah nanti protesnya ke Niko. Misalkan ke guru biologi. Nanti tolong diuji di ITB dan IPB ya.
dia kayak ngebisikin lah kayak kamu tuh kenapa sih gitu, terus gitu aku tuh mager, aku gak punya motivasi, aku bingung sama hidupku gitu. Terus kupu-kupunya bilang lagi, kamu tuh bisa kok nemuin sesuatu yang bikin kamu semangat, kamu bisa terbang bareng kita, kayak kita nih jadi cantik-cantik gitu. Oh, oke. Jadi ini merupakan motivasi ya buat orang mager untuk bisa berkarya setelahnya gitu ya. Oke, ini kan tadi berarti Minerva Land dikirimin guide dulu yang sudah ada guide vokalnya gitu kan. Nah, aku mau tanya ke Minerva Land nih, gimana sih maksudnya perasaan kalian setelah mendapatkan guide musik untuk pertama kali, kalian apakah ada keraguan atau langsung cocok dengan lagunya gitu? Coba dijelaskan. Liriknya tuh, terus gimana setelah membaca liriknya, terus kalian mulai nyanyi apa gimana? Ceritain prosesnya aja deh. Yeah. Prosesnya ya, sebenarnya itu dari awal tuh emang udah kayak kita diskusi dulu kayak pengen liriknya itu pakai bahasa apa gitu. Terus kita akhirnya memutuskan untuk liriknya itu gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, jadi biar lebih universal juga buat didengar. Nah kalau dari liriknya sendiri sih kita waktu dengar udah langsung suka ya, jadi kayak nggak perlu banyak revisi dan apa-apa tuh udah langsung cocok. Mungkin kayak emang udah ada chemistry-nya juga ya sama yang nulis lirik ya. Yang nulis lirik chemistry-nya, Fatin maksudnya. Oh iya. Kalau dari kamu? Kalau dari saya sih kebetulan pas saya masuk tuh ternyata diskusi ini tuh udah ada gitu loh, jadi ya tinggal ngikutin guide-nya sama musiknya, dengerin sebelum take gitu sih Kak. Oke. Kalian ada ini nggak sih, ada kendala nggak sih ketika rekaman ini? Kan beda sekali ya, maksudnya satunya band, satunya idol gitu. Ada kendala yang dihadapi nggak pas rekaman atau proses kerjanya mau bikin lagu ini? Dari Minerva ya, kalau dari Minerva jelas pasti ada kendala ya, apalagi kan ini tipe yang baru ya, baru kita hadapi nih jenis lagu yang kayak ini. Terutama lagunya tuh lumayan cepat dan ada kayak rapnya juga, jadi kita kayak perlu penyesuaian. Jadinya ya lebih ke sulit, harus nyesuaiin kayak nada-nada baru gitu, masuknya kapan tuh juga lebih ke penyesuaian gitu sih. Kamu kalau dari observasi Mas Mary itu sebenarnya kendalanya bukan di rekaman. Kalau aku merasa rekamannya sehari jadi ya, sehari jadi, siang rekaman, maghrib kelar lah. PR-nya tuh mungkin di kemarin kendala utama tuh di mixing mastering. Di mixing mastering sebenarnya aku juga nggak paham mixing mastering itu, bahkan aku nggak tahu apa artinya mixing mastering sebenarnya. Cuma kemarin kita sampai revisi berapa kali nih? Kayaknya belasan kali banyak ya revisi karena pas pertama kurang seret, ini bagian ini udah seret, bagian ini belum. Iya, ternyata Van Mary anaknya perfeksionis semua, jadi kayak Yes, punya selalu. idealisme sendiri-sendiri Iya, gitu. Jadi kayak aku sih bener udah enak aja, cuma pas tak lempar ke Fatin, Mas ini kok kurang gini ya. Oke, lempar ke drummer kita Rida yang paling vokal kemarin urusan mixing Fatin sama Rida kebetulan. Rida bilang, oh ini kurang ini contohnya gini, ini wah gitu panjang ya. Akhirnya tak lempar lagi ke Niko, terus kemarin ke Vanes ya yang nggak hadir. Vanes juga ngasih masukan, akhirnya yang final kemarin nanti juga akan kita dengarkan gitu. Oke, tadi kan berarti kendalanya di mixing mastering ya Mas? Betul. Berarti yang garap mixing masteringnya itu Mas Winan Wakmi. Oh, Mas Niko. Berarti itu kira-kira Mas musik Butterfly Wish ini tuh nuansanya kayak gimana sih? Referensi ini ya, referensi mixing masteringnya kayak siapa gitu? Sebenarnya kendalanya adalah saya belum pernah mixing banyak vokal. Oh iya. Terus ada dosen saya, dosen dari Universitas Kofiki, saya minta belajar dari Kofiki. Oh, Mas Vicky. Itu beliau tidak datang, soalnya saya ingin mengucapkan spesial terima kasih buat beliau sebenarnya. Terima kasih buat Mas Vicky itu Banyak sekali membantu, dia sangat Vicky Dewa membantu. Estate. Vicky Dewa Estate katanya, bukan. Loh, beda Mas, beda orang. Sama Vicky apa? Gift Dragon ada lagi. Oh, oke. Banyak ya.
Apa jangan Vicky Burki? Vicky Burki lawas tenan Vicky Burki. Oke, Mas Jadi Vicky. beliau yang ngasih tahu saya banyak tentang mixing. Itu sebenarnya lamanya di situ. Kalau musiknya sudah langsung jadi. Karena saya ya udah dari kemarin kan sudah mixing masterin yang lagu sebelumnya. Terus ini berhubung vokalnya banyak, ternyata masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi di situ saya juga terima kasih karena saya ternyata ya dapat ilmu baru lah. Mixing vokal banyak seperti ini caranya. Gitu. Akhirnya saya kerjakan 2 hari dan ngejar deadline untuk dimasuk ke agregator dan akhirnya ya alhamdulillah bisa sesuai tepat waktu. Kita langsung bikin aja gimana? Sekarang? Oke.
Bisa, tepuk tangan dulu buat Van Mary dengan lagunya Butterfly Wish. Mantap sih, mantap sih. Dia punya ide jadi banyak elektroniknya siapa ini? Nambahin musik elektroniknya. Temanya sebenarnya kita pengen nyoba yang gini. Van Mary itu kan electro rock idol alirannya. Yang kemarin itu elektronya belum terlalu kelihatan. Terus yang ini makanya yang single baru ini pengen nyoba sing elektronya lebih dikeluarin. Jadinya ya kayak gitu. Ada yang mau menanggapi nggak? Ada yang mau tanya? Mungkin ini apa namanya? Kita cari orang buat nanggepin lagunya, gitu ya. Kamu aja. Aku nih sing nganu. Sing golek. Masih kok. Informasi yang Biasanya ini langsung juga nanggepi. komposer kan? Silakan. Apa yang mau ditanya? Masih Bob, ini Bob. Oh iya, selamat malam Bang Mary dan Minggu Valen. Selamat malam. Aku Ibu dari Memory X. Aku cuma penasaran sama dua. Satu, lagu ini mungkin nggak sih dibawain lagi? Kalau aku mendengarkan, aku agak penasaran dengan itu. Sama yang kedua, kalau ini lebih kayak apa ya? Cuma kayak berbagi opini aja. Kalau aku lebih kayak lagu ini sedikit apa ya, nggak terlalu kerasa band, lebih kayak apa lagu idol. Tapi aku penasaran ini emang disengaja atau gimana gitu. Kan memang konsepnya apa tuh ya electro rock ya. Cuma kok ini lebih kayak lagu idol daripada lagu band. Nah itu aku agak penasaran dengan itu. Makasih. Monggo siapa yang mau jawab dulu? Niko deh, Niko. Saya jawab ya. Yang pertama, Van Mary itu band live. Jadi apapun yang dikerjakan itu harus bisa dibawakan live. Sangat bertanggung jawab ya. Nah, iya. Sebenarnya ini Jadi apa? Sebenarnya bukan bisa dibawakan live atau enggak? Bisa sepanggung enggak, Sak? Bisa ya? Oke, itu dulu. sama aku berusaha bikin lagu yang walaupun rame-rame akan bisa dinyanyikan one man show. Maksudnya one man show itu dinyanyikan oleh Spatin sendiri. Itu aku berusaha untuk itu karena harus tanggung jawab, gitu loh. Karena kamu bikin lagu ya bawakan live harus bisa dong. Walaupun dengan bantuan sampling dan lain sebagainya, tapi per part itu pasti ada yang bagian bandnya dan itu harus bisa dikerjakan. Dulu kamu pernah nanya kan Bob, yang waktu Great Summer, yang bagian gitar bisa ini live-nya bisa dikerjakan nggak? Harus bisa, tanggung jawab. Karena memang ya sesuai kapasitas dari playernya masing-masing ya. Maksudnya aku nggak akan membuat lagu sing kayak Dragon Force atau lagu yang kita bakalan ke portal-portal pas live. Aku nggak akan bikin lagu seperti itu. Sesuai dengan porsinya saja. Gitu. Porsinya seperti itu ya harus bisa dibawakan live. Karena setiap aku bikin lagu, yang tak pikir adalah iki live-nya biar gawat gitu. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua untuk yang nuansa nanti lebih baik didengerin pakai headphone karena di sini memang speakernya memang terlalu bottom, jadi yang keluar cuman suara tulit-tulitnya aja. Sama aku boleh ikut nanggepin? Sama kemarin ini sih karena ada ketika ngomongin di Bawain Live kemarin sempat ada bulan sama aku lupa sama San atau sama Vanes bahwa Butterfly Wish ini tidak harus dibawakan ketika Van Mary dan Minerva itu satu panggung. Jadi misalkan Van Mary mau bawakan itu sendiri bisa, atau Minerva mau bawain itu sendiri, itu nggak masalah. Gitu. Jadi kayak aku menawarkan kalau memang teman-teman Minerva mau bawain ini live monggo. Gitu. Tapi memang idealnya ketika kita bersama. Gitu. Dari kemarin obrolannya gitu. Aku lupa sama kamu pas apa sih? Oke, gitu. Sekarang PR kami adalah mikirin konsep video klipnya aja sih. Itu aja. Saya duitnya saya. Bukan sih ya. Ada lagi nggak yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi lagi mungkin? Mas Dirlan? Aku Mau menanggapi Mas? Aku mau nanya Oh iya, spesial silakan. buat jagoan.
Jagoan itu ternyata songwriter. Oh. Aku mau menanyakan dia berdasarkan pemikiran dia tentang lagu Butterfly Whisper. Yang ngomong. Oh. Masya Allah. Spesial Silakan, Mas. aku nunjuk dia spesial. Mas Jagoan. Karena gini, aku baru bisa bikin lagu itu mungkin umuran 25, 26. Dia dari SMP udah bisa bikin lagu. Anjay. Makanya aku mau menanyakan pendapat dia tentang lagu. Boleh. Spesial Silakan. tentang Jagoan. Oke. Sama Jagoan. Ini selaku ketua fanbase Fan Mary kelurahan mana kemarin? Sukasari. Sukasari. Monggo requestan dari Mas Niko. Selamat malam sebelumnya selamat Fanny dan Mina Valen. Saya Jagoan dari Faciato lah. Gimana tadi ya? Apa minta tanggapan atau gimana? Bingung. Silahkan mau bilang apa mau nanya, mau bilang atau mau komen apa terserah. Mau ini aja sih, aku mau komen sedikit. Ini kan tadi jujur aku baru tahu tadi konsepnya Fan Mary itu ternyata dari awal elektro rock ya, elektro rock band ya. Electro Rock Idol. Elektro rock idol. Gabungan dari elektro itu sound tweet-tweet, Ya, EDM gitu lah. Ya. playernya idol, vokalisnya. Ya. Nah, tadi kan ada bagian rapnya juga ya, dan katanya harus bisa dibawain live. Sama Mas Jordan tadi bilang juga ini nggak harus ketika dua-duanya perform bareng, bisa jadi dibawain sama Fan Mary-nya doang atau dibawain sama Minerva-nya doang. Berarti secara nggak langsung semuanya tuh udah apa ya, baik yang lirik Jepang maupun yang Indonya. Kan tadi ada nge-rapnya lumayan ini ya, bagi aku lumayan agak ribet lah, dan berarti semua vokalis termasuk vokalis Minerva berarti udah siap bawain live gitu. Maksud bagi aku keren aja sih, karena dari yang aku tonton dari dulu juga kan Minerva ini salah satu idol yang genrenya tuh berani berubah-berubah gitu. Jadi temanya kayak dari Hashire terus ngebanting ke fiction terus stargazing, Naomi nge-girl gitu ya. Dan sekarang EDM aku makin tambah suka aja, itu sih komen aja sih. Udah itu aja. Oh, ya udah, terima kasih. Ya, terima kasih buat Mas Jagun, Mas siapa? Jagoan. Jagoan. Terima kasih. Jagoan. Ada yang mau komentar lagi mungkin? Heran. Nah. Mas Dilan? Ada yang ternyata, ada Lord Herman. Sini loh, maju loh. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Herlan dari belakang Gardena. Kebetulan Oke. Sebenarnya aku nggak ada komen yang gimana-gimana, cuma memang untuk Fan Mary sendiri kan yang saya tahu yang pertama kali itu kan lagunya kayak fusion jazz gitu ya. Jadi agak-agak mirip sama Wakmi, tapi yang ini lebih ke anime, lebih ke drama gitu. Karena saya lihat dari covernya juga, cover mini album ya itu udah sangat proper banget, udah kayak internasional ya menurutku ya. Udah nggak lokal lagi gitu, rasa-rasa untuk ngambil ini aku udah bagus. Nah, lagu tadi itu kayak udah nggak lokal lagi menurut aku. Jadi dari aransemennya, dari teknonya, elektriknya itu udah bisa dikatakan sih kalau nanti video klipnya digarap sama orang Jepang apa Bule sekalipun sih masuk ya menurut aku. Cuma tadi seperti yang Mas Niko bilang, kalau soundnya di sini agak itu di balancing apa itunya apa kayak semacam ini ya, string-stringnya itu kayak kurang. Jadi mungkin pakai headset baru bisa ya. Kalau menurut aku dari lagunya aku nggak ada masalah sih, untuk ini sangat idol banget. Cuma untuk live-nya itu mungkin karena ini elektronik rock ya, jadi mungkin nanti gitarnya kan agak cekitnya agak lebih dominan daripada jeduk-jeduknya gitu. Itu sih kalau dari aku.
penasaran live-nya aja sih yang kayak apa, karena kan itu rame-rame ya, bisa dibawain bareng sama series sendiri gitu. Itu yang dari saya gitu aja. Oke, terima kasih Mas Herlan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Herlan atas tanggapannya. Tepuk tangan dulu boleh? Tangan dong. Nah, tanggapannya Pak Duka gimana? Pak Duka. Tanggapanku sangat sih. Sangat ya. Elektroniknya itu ini apa? Seneng yang Cucu-cucu yo. Sing kenceng yo. Kayak staccato-staccatonya itu. Oh. Nah, itu ada kayak dubstepnya. Kalau menurut saya yang paling bagus tadi yang ada momen of surprise di tengahnya. Tadi kan tiba-tiba turun kan. Terus habis itu kayak orkestra apa gitu. Nah, yang orkestra di tengah-tengah itu yang turun itu idenya gimana itu Mas? Kok bisa terpikirkan hal itu gitu? Itu aku bikin itu idenya sebenarnya dari gini, pikiran itu sudah lama, cuman iki piye tuh modelnya seperti apa. Nah terus pas kebetulan ada dengerin lagunya Yoasobi yang ternyata gini caranya, jadi ngambil habis dari tempo 4/4 ke 3/4 itu seperti itu ternyata. Terus tak pikirin, aku ya kayak lagu seperti ini ya. Ternyata seperti itu. Memang harus dirubah sekalian aja nuansanya dirubah sekalian. Jadi itu memang nuansanya berbeda dari yang belakang-belakang. Dari yang depan-depan, terus nanti belakangnya nanti dengan tematik yang cuma vokal sama itu nanti bisa ada jembatannya lah untuk nyambungin lagi ke lagu yang utamanya. Seperti itu. Oh, jadi terinspirasi dari Yoasobi tadinya. Oke. Isu ya. Enggak perlu ya. Tanggapan lu gimana ya? Tentang lagu ini gimana? Nah, tadi sangar Mas. Ada ini lagi nggak? Ada bagian lain yang kamu sukain nggak? Ada apa? Bagian lain yang kamu sukain nggak? Ini sih paling ya yang paling aku nyantol di langsung karena tadi ini pertama kan dengerin yang pertama nyantol sih itu sih apa namanya bisa langsung tiba-tiba turun dan ganti pace ya atau apa itu. Nah itu sih kalau aku gitu. Nah terus mungkin ada pertanyaan atau gimana? Aku penasaran sih. Kan anggap aja ini rilisnya tanggal berapa? Insya Allah besok Sabtu. Besok Sabtu. Okay. Terus apa sih yang akan kalian lakukan untuk menjaga gaung dari rilisan ini gitu? Nah ini kan sebenarnya tugas saya di sini. Ya jelaskan Bang. Ya seperti pada umumnya kita akan sebenarnya sudah menyiapkan press release. Nanti habis ini mungkin aku juga bikin sedikit minta tolong teman-teman mau tak kontenin dikit tanggapan tentang lagunya mau bikin itu. Sama aku mau terima kasih kepada Mas Dani sudah membuatkan lirik video. Jadi nanti kita ada sebelum aku nggak tahu ya video klip tadi Niko Asbun aja sebenarnya untuk video klip, tapi sementara lirik video dulu. Yang sebenarnya kemarin cukup bikin pusing Mas Dani lirik videonya setelah bukan masalah itunya. Sebenarnya aku pun pribadi tergocek karena aku sama Fatin kan bikin liriknya dulu. Dari konsepnya itu kan fantasi banget, dari ada dibikin kupu-kupu bisa terbang macam-macam. Lirik jadi itu aku langsung collab sama ilustratornya yang kebetulan mantan member Minerva. Aku bilang, liriknya seperti ini, tolong gambarkan dengan lirik yang sefantasi ini, ilustrasinya seperti ini gitu kan. Nah akhirnya terjadi ilustrasinya seperti buku dongeng, tapi lagunya elektro. Sangat ini ya, jadinya jadinya itu jadi PR buat Mas Dani yang bantuin kita di bikin lirik video. Gitu. Jadi mohon maaf Mas Dani, itu kronologinya seperti itu ya. Jadi kayak aku tadi proses bikin lagunya sama Niko seperti itu, nah aku proses promosinya. Jadi sebelum lagunya itu jadi, kita udah proses bikin lirik video, covernya, terus materi promosi dan macam-macam. Kadang aku udah menyiapkan. Bahkan ada satu lagu yang kita belum rilis, insya Allah rilis setelah ini. Kalau sesuai target Desember. Tapi kalau tidak sesuai target ya semoga sih sesuai target. Itu ada lagu baru juga yang kita sudah proses. Video ini udah ya 70%. Jadi nanti akan rilis sekalian. Yang itu yang Family doang. Yang itu Family doang. Untuk yang Family ini nanti prosesnya seperti itu, dan nanti mungkin setelah itu ya semoganya sih kita bisa dapat panggung yang bisa membawakan itu live bareng teman-teman Minerva ya.
bikin sendiri lah. Bikin jiwa bikin ini. Dari mana duitnya? Mas. Oke, dari aku sih seperti itu. Mungkin ya teman-teman, ya ini salah satunya kan dengan bantuan dari Mas Damon kita juga bisa sedikit hearing session lah nanti gitu. Oh, ini nggak atau habis ini ada rencana showcase nggak kalian? Belum tahu ya, soalnya memang Fanmeri itu kendala terbesar adalah di waktu. Jadwal yang memang bapak-bapak baru, terus mereka juga punya kesibukan masing-masing, jadi memang susah sekali. Ya, jadi kenapa ini kita juga nggak full time karena baru Urus-urus anak. Anaknya tiga-tiganya kan baru ini ya, Di bawah baru 1 free tahun. banget gitu, belum ada setahun gitu. Belum ada setahun lah. Jadi nggak bisa terlalu banyak ditinggal. Jadi itu juga mempengaruhi jam manggungnya dan juga intinya yang di Fanmeri yang solo cuma aku sama Niko. Oh, kalian belum punya anak? Teko-teko anak. Saya juga bisa ditinggal itu aja. Niko anaknya sudah mandiri. Anaknya Niko tuh udah kuliah di UTI. Sudah skripsi. Ya, asdos. Brojol asdos langsung ya, wejen. Sisa. Niko tuh soalnya sekarang sudah dibiayai anaknya gitu. Oh, Brojol langsung balas budi ya. Kalau saya baru proses bikinnya dulu. Wih, Enggak, maksudnya baru mau nikah. Oh, Proses. proses. Ya, Amin. amin, kita doakan ya. Oke, kalau aku nih penasaran karena aku ini ya tidak begitu mengikuti dunia idol Jepangan di Jogja, Mas. Jadi aku mau tanya sebagai orang awam, orang bodoh gitu ya. Ini kan Fanmeri dan juga Minervalen berkolaborasi. Kebetulan vokalisnya Fanmeri itu si Mbak Fatin itu kan dari Kohisekai gitu ya. Terus berkolaborasi dengan Minervalen. Apakah itu ada tantangan nggak di? Kan aku nggak tahu nih apakah ada bentrok atau gimana ya beda idol gitu. Ya mungkin karena aku nggak tahu. Nah itu gimana? Ada nggak? Atau lancar-lancar aja gitu? Oh, nggak ada sih untungnya. Jadi beda sih. Jadi Fatin di Kohisekai sama Fatin di Fanmeri itu ada porsinya masing-masing. Jadi saat Fatin di Fanmeri ya aku akan fokus di kegiatan Fanmeri dan Fatin di Kohi ataupun lainnya akan fokus di yang lainnya. Jadi bisa dipisah-pisahin aja. Jadi nggak harus ada kelas atau gimana karena semua ada bagiannya masing-masing. Oke. Jadi Fatin di Fanmeri belum tentu Fatin di Kohisekai, berbeda gitu ya profesionalitas. Oke. Tergantung ini apa? Apa Mas? Tanda tangan MOU mana duluan gitu. Waduh, cepet-cepetan dong. Oke. Terus ini berarti Fanmeri pertama kali kolaborasi sama idol di lagu Butterfly Whisper ya. Nah untuk kedepannya nih ada rencana lagi kah mau collab dengan idol lain atau musisi atau band yang lain gitu Fanmeri? Gimana Mas? Ada pendapat? Kemarin Yoda bilang sama saya untuk yang konsep berikutnya mungkin kita akan banyak sekali collab dengan berbagai pelaku dari berbagai beda genre lah. Bahkan di luar musisi juga. Kayak kemarin kan yang sebelum ini kita collab sama komik. Oh iya itu yang kemarin tulisan kemarin itu ya. Betul. Sebenarnya ini lagi ngejar ada beberapa collab yang pengen kita lakukan tapi belum belum terlaksana aja. Nanti mungkin buat surprise lah. Siap. Atau mungkin collab sama Mas Damon. Bisa ya. Collab sama Wangun. Ya, Wangun. Bisa ya. Aku lagi kepikiran gimana kalau kalian collab. Jadi misalnya collabnya langsung 2 idol, 2 band. Mr. Dancer Kohisekai sama ini Minervalen sama Fanmeri. Jadi langsung aja. Yang kasihan Fatin sih. Lah ya itu langsung. Collabnya gitu kan keren kan. Gimana tuh? Gas ya? Nanti tak omongin sama Pudi sama Mas Tenang Giri. aja, Pak. Sak next neapan ya? RW ya?
project besar ini ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari tadi Pak. Panggung terdekat kalian kapan sih? Dua-duanya deh, dua-duanya kapan? Kalau Minervaland deket banget nih, soalnya besok Sabtu ini banget mau ke Bandung di Bandung Lautan Idol Sama ini juga ya, sama Komiseka. Ya Benny rapahi ya. Benny rapahi ya. Besok kita bikin ini Jogja Lautan Band gimana? Bikin dong. Iya, bisa. Gas. Gagalip sponsornya Damon. Investor utama, sponsor kedua Ngeling-ngelingin nanti. Herlan. Yang kemarin Loh kan aman lah. Sip. Itu mungkin dari Minerva itu ya. Sama kalau bisa kayak. Kalau Van Mary-nya kan? Van Mary istirahat dulu lah ngurus anak. Ini ada ini nggak? Ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan nggak? Maksudnya kayak buat aku nanti bertanyain balik itu. Kalau lah. Dibalik ya ini. Iya dong. Ada nggak? Nanti biar nanti. Oh aku pengen nekoni opo. Oh nggak ada. Penasaran sing penasaran karo kowe Mas. Orang maksudnya. Dia pengen Ya, mungkin aku yang tanya langsung aja. Aku mungkin yang tanya langsung aja ke teman-teman Minerva deh. Karena dari tadi ini loh nggak dikasih jatah pertanyaan kan. Iya. Jadi aku pengen kepo. Enggak. Jadi kan ini yang mewakili Naomi dan Cica ya dari Minervaland. Ketika kan proses tadi udah dijelasin. Ketika lagunya jadi kemarin terus mendengarkan gimana sih? Terutama untuk Naomi ya karena Cica ini sebenarnya lagu ke-6 bersama Van Mary. Oh iya loh. Soalnya di album kemarin, lagu ke-7 ya malah ya. Karena kalau lihat kreditnya di album kemarin itu sebenarnya bikin vokalnya Cica semua. Jadi buat teman-teman fun fact ya, buat yang belum tahu, Cica itu bikin vokalnya di Run With Miracle atau mini album. Gitu. Tapi itu pakai nama asli, jadi nggak ketahuan. Ada yang request ya. Oke, gimana sih Kak Naomi dulu? Kalau dari aku sih yang jelas kayak wah ternyata bisa ya, jadinya ternyata kayak di luar ekspektasi gitu loh. Kayak wah bagus banget ternyata Minerva juga bisa nih nyanyi lagu kayak gini terus dikolabin barengan sama Van Mary juga hasilnya ternyata sangat-sangat melebihi ekspektasi. Lu yang lain? Yang Cica? Kalau dari aku sih, aku ternyata tuh juga baru tahu kalau Van Mary itu elektro rock idol. Iya. Parah. Jadi pas denger yang baru ini kok ternyata banyak titik-titiknya gitu. Oh, ternyata begitu gedenya. Udah aja, terima kasih. Aku mau tanya nih, kalian denger ini ke orang terdekat kalian nggak sih? Ada tanggapan nggak dari orang-orang terdekat yang udah didengerin lagu ini? Siapa keluarga kayak pacar yang ini yang Butterfly Whisper ini? Kalau saya sendiri sih baru denger finalnya justru di sini kan. Oh, gitu. Bener lagi, aku juga iya sih, finalnya baru denger di sini. Jadi nggak ada yang dengerin di lingkungan kalian yang terdekat lainnya? Kebetulan Minerva itu udah lingkungan terdekat saya jadi. Oh, wow. Dari bapak manajernya Minerva. Oh ya, Pak Manajer gimana tanggapan ini? Wah, kasih dong. Kasih. Oh nggak usah, bisa. Mungkin kalau dari aku tanggapannya ya mungkin ini bisa jadi apa ya pengalaman baru buat Minervaland. Mungkin waktu itu pernah perform idol dengan apa musiknya band, tapi itu kan ya oke lah emang lagu dari Minervaland sendiri dan coveran dari lagu Idol Jepang, dan sekarang diberi kesempatan buat collab langsung dengan sebuah band di Jogja, ya itu oke banget sih menurutku. Dan aku harap nanti setelah rilis bakal banyak sih yang suka buat lagu ini, dan mungkin nanti kalau banyak yang request dibawain perform live, ya mungkin nanti bisa aja waktu kayak Kohi atau Milan perform bareng, ya kita bisa bawain lagu itu, nanti minjem Fatin dari Kohi buat performin satu lagu itu bareng. Parah, Van Mary tadi udah.
Oke, mungkin dari teman-teman tadi kan udah nanggepi ya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih buat Van Mary dan juga Minerva Land? Oh, pertanyaan. Silakan Mas Jason. Monggo Ces. Misalnya Ces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya penasaran, ini kan collabnya karya ya, istilahnya bisa dibilang dari band Van Mary collab sama itu Minerva Land dalam bentuk karya. Nah pertanyaanku adalah dari segi manajerial dan manajer Saka ini mungkin ada nggak kira-kira kalian bakal bundling misalnya Minerva diundang di Bandung, terus karena ini ada karya baru sekalian undang Van Mary gitu atau gimana, jadi kira-kira bakal ada nggak, atau Van Mary mungkin diundang di mana gitu, terus sekalian nih sama Minerva aja gitu, mungkin kira-kira ada nggak, karena mungkin ini collab karya ya, tapi secara grupnya sendiri itu bakal collab di luar karya enggak gitu misalnya Secara live gitu. secara live gitu misalnya. Terima kasih, itu aja pertanyaan. aku sih mau sih Sak. Kalau dari, tapi kau yang jawab baru gitu. Oh aku yo bingung belum mau ngobrolan ya harus Saka ya. Tapi nek dari aku pribadi, bahkan sebelum ada collab ini pun, ketika ada kan sering beberapa kali aku bikin event juga atau dimintain tolong bikin event, ketika ada kesempatan Van Mary manggung, aku akan selalu yuk Van Mary manggung. Dan ketika dimintain idol, salah satu top tier yang aku kontak pasti Minerva. Jadinya ketika setelah ini pun, jadi kayak misalkan ada apa ya istilahnya ya, event yang ngundang, aku akan selalu menanyakan. Kayak kemarin sebenarnya tuh ada yang kita ke Semarang tuh sempet aku tanya ke IO-nya apakah Minerva diundang juga enggak. Soalnya ketika ini diundang, kita ada lagu yang baru bareng nih, bisa kita bawain live. Kayak gitu, itu selalu aku tawarkan ketika Van Mary diundang. Aku tanyakan dulu sih, aku tanyakan ke pihak acara apakah di event yang sama ada Minervanya. Kalau ada Minervanya, aku sebenarnya pengen banget Butterfly Whisper ini bisa dibawakan live. Yang sebenarnya harusnya Butterfly Whisper ini dibawakan live di Agustus. Neapan kemarin itu kapan ya? Juli ya, tapi nggak nyanda, terlalu mepet gitu. Belum jadi. Seperti itu. Nah, dari aku, dari Saka. Masa? Mungkin nggak? Ya kalau dari aku mungkin aja, dan aku juga penasaran sih kalau emang dibawain live itu bakal seperti apa. Ya mungkin nextnya kalau ada event yang sepanggung ya, bisa sepanggung, atau kalau enggak ya nanti nunggu Neopa nggak ya. Dan sebenarnya kita udah sering sepanggung bareng ya, 2 kali ya. Betul. Dan 2-3 kali sepanggung bareng, tapi bawainnya bukan lagu sendiri gitu, lagu cover. Ya, jadi kalau misalkan besok bisa sepanggung lagi ya paling nggak bawain 2 lagu lah ya. Boleh. Oke. Gitu teman-teman. Oke. Kalau mau nambahin, Ya mau. sebenarnya Van Mary sama Minerva itu dulu awalnya kita nggak sengaja ya waktu di Hanaya ya, pas kita bawain apa? Pertama kan namanya di Hanaya. KN Chandren. Jadi pas kita bawain KN Chandren, si Fatin bilang itu di belakang panggung pas kita mau. Jadi habis Van Mary itu Minerva urutannya. Jadi nggak ada, yuk bisa kita mulai yuk, nggak ada. Itu direct aja langsung. Ini kan apa, Minerva kan bawain lagu ini. Coba kita tanyain, coba tahu bisa collab. Ternyata bisa. Nah dari situ adalah awal mulanya. Awalnya di situ tanpa kita rencanakan dulu. Dari situ jadi mulai bukan kedekatan sih, maksudnya mulai ternyata collab sama idol. Kalau idol kan baru pertama kali, ternyata kalau sama idol asik juga ya, kenapa nggak ditulisin aja. Nah akhirnya ya itu jadi karya inilah salah satunya itu. Oke, jadi awalnya dari Hanaya dulu, terus habis Ya. itu timbul inspirasi untuk membuat kolaborasi dengan idol, which Itu is sama sekali tidak direncanakan. Oke, kadang-kadang ide itu tercipta mendadak ya mas. Mendadak. Sama itu juga yang dari tadi selalu menanyakan live itu sebenarnya kita bisa bikin live season video.
itu bisa. Jadi kita main langsung live terus nanti dibutuhkan untuk konten YouTube mungkin juga bisa. Jadi nggak harus on stage. Oke, jadi nanti bisa ditunggu karya video, mungkin live stage atau live performance dari Minervalen dan Van Mary di lagu Butterfly Whisper ini ya. Oke, terus mungkin ada lagi yang mau tanya dari teman-teman? Itu tuh si Kiko tuh mau tanya nggak? Kiko? Makanya juga aku mau nanggapi aja. Wah, silakan. Boleh dong, boleh. Halo, aku Kiko, basisnya Tito Dolphin. Wis. Sponsor aja. Oke, agak aku mau nanggapin aja. Aku suka intronya. Intronya aku suka banget. Itu ngingetin kayak dulu anime aku suka nonton waktu masih kecil. Pretty Cure. Nah, Pretty Cure. Nah, yang kau jangan dicari terketawa aku suka nonton apa. Itu sama ini, sama game-game ini loh. Soundtrack game-game Sega kayak gitu. Aku suka banget anime intronya. Ingetin itu game-game JRPG era 2000-an kayak gitu. Sama itu tadi Pretty Cure. Ya, itu aja sih. Sip, mantap. Terima kasih. Nggak ada lagi nggak? Udah. Oh iya tuh. Monggo. Nyonya ada mon. Halo teman-teman, aku Bella. First of all, aku mau ngucapin congratulations buat Van Mary dan juga Mina. Terutama dong buat teman-teman. Keren banget, aku dengerin itu merasa banget bahwa kalian kerja keras untuk mengeluarkan single ini. Terus kalau aku bisa refleksi dari albumnya Van Mary yang sebelumnya gitu, aku dengerin satu album waktu kalian rilis. Terus aku merasa kayak karya ini tuh beda banget sama album yang sebelumnya. Jadi aku merasa bahwa ini membuktikan bahwa kalian tuh berkembang gitu loh secara musikalitas. Terus juga mungkin ide-idenya lebih fresh gitu, ingin membawa identitas Van Mary yang baru gitu di album yang selanjutnya itu. Aku cuma mau tanya sesuatu hal, jadi kayak misalnya nih gitu. Misalnya budget itu tidak menjadi masalah gitu. Kalian pengen merchandise untuk kolaborasi ini bentuknya apa sih gitu? Mungkin bisa dijawab satu-satu gitu. Kalau kalian bisa nggak usah mikir duitnya kayak gitu, nggak usah ada limitation apapun, pengennya merchandise-nya apa sih gitu untuk kolaborasi ini gitu. Makasih. Dari Niko, nanti ke sini. Kalau aku lebih ke figur itu kan albumnya kan ada cewek yang itu kan yang lagi megang yang di rubung itu. Nah, aku pengen mungkin bikin figurnya kayak figur ya itu yang action figure itu. Yang dari plastik apa yang dari silikon? Waduh. Gempil banget ya ini. Wah, ya sangat gawe ya sudah. Enggak sekarang yang polos apa bergerigi, Mas? Jadi yang itu ya, pokoknya yang figur-figur itu dalam itu kan itu aku nggak tahu itu malah bisa jadi karakter tersendiri. Itu yang di artworknya itu. Jadi kalau menurutku aku pengen itu tapi dia dalam berbagai pose atau berbagai kostum mungkin. Tapi itu bisa jadi karakter tersendiri untuk apa untuk dijadikan merchandise mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya. Satu-satu. Kalau nggak ada, kok sakit? Katanya ngefatin dulu aja deh gitu. Kamu mau nyontek ya? Tadi aku sama Naomi langsung kepikiran bikin sayap-sayapan katanya. Sayap-sayapan. Sayapnya burung apa butterfly? Sayap kupu-kupu. Ya, jadi nanti pas kita perform pada pakai sayap kupu-kupu. Menarik ya. Kalau kamu ya, cerita dulu dong. Belum selesai. Tapi aku pengen bikin Daki Makura juga sih. Daki Makura bentuknya Niko gitu ya? Waduh. Takut. Itu sih. Kalau dari Kak Naomi? Oke, Kak. Kalau dari aku sebenarnya aku pikiran merchandise-nya
sleeping bag kali ya kan, biar nggak kupu-kupu terus kan ada ceritanya masih jadi kepompong gitu. Bisa sekalian kalau mau dipakai tidur menunggu antar perform juga. Oh, bener. Buat nunggu ceki. Antri ceki. Oh iya. Aku merasa ide mereka terlalu cemerlang untuk jawabanku yang terlalu nyeleneh ini. Apa mas? Sebenarnya budgetnya nggak terbatas. Kamu bikin merchandise apa ya? Tiket pesawat. Kan biar terbang, biar merasakan terbang gitu. Oh iya, semua orang pernah merasakan terbang ya. Nah, biar merasakan terbang ke langit biru seperti di lirik gitu. Cuman itu terlalu menghayal sih. Tapi sebenarnya collab-nya sudah ada karena sudah ada minumannya di tempat yang tadi saya sebut tadi di awal. Jadi kalau pengen penasaran Butterfly Whisper dalam bentuk minuman itu ada. Wah benar tuh, ide yang bagus ya. Kalau kalian pendengarnya Minerva Land dan Van Mary nih pengen mencoba lebih mendalami lagi sambil minum di trotoar Jakal Butterfly Whisper yang sama gitu ya. Wah keren. Kurang satu mbaknya. Oh iya, Mbak Cica belum nih. Sebenarnya kalau memungkinkan pengen awan kinton aja biar terbang. Oh, awan kinton. Serba terbang gitu mas. Serba terbang. Aku pribadi ada yang bisa bikin terbang yang lain. Saat satu lagi. Iya. Ini ada di Kaleng Pokari Sweat. Oh iya. Ada di Kaleng Pokari Sweat. Pokari Sweat. Oh iya. Bagus tuh. Bisa. Udah promonya nih mana ya? Iya toh. Jadi kalau memang sudah sampai kena perusahaan sebesar itu kan berarti kan tahu sudah levelnya seperti apa tuh. Kok nggak Indomie aja? Kan kenal Indomie aja. Itu ya nggak apa-apa sih. Indomie juga mendunia. Indomie kurang sehat mas. Pokari Sweat menjaga imun. Oke. Mas Damo tadi kayaknya ada ide apa? Enggak, kalau aku idenya nggak terbatas ya semua pembeli merchandise tak kasih Bitcoin aja. Bitcoin? Nggak ada hubungannya. Iya, Timothy Ronald kok di. Kan Bitcoinnya berapa nggak tahu ya? Oh iya juga sih. 0,000. Terlalu banyak sih. 0,000. Oke. Nah aku penasaran nih. Tadi kan yang mau showcase untuk lagu ini dalam waktu dekat kan Minerva Land ya mas? Mungkin. Kemungkinan. Nggak tahu. Tapi belum tahu. Oke. Berarti kalau idol manggung itu kan ini band juga berkolaborasi. Maksudnya yang ngajak kolaborasi kan Van Mary, sebuah band gitu ya. Berarti kalau misalnya Minerva manggung itu akankah ada koreografinya? Gitu? Ini kemarin aku sebenarnya sudah sempat tanya ke Vanes. Vanes itu leadernya ya. Oh oke. Ketuanya atau bukan? Nggak ada. Belum ada leadernya. Pokoknya salah satu membernya lah, yang membernya Minerva yang ketuanya gitu. Ya yang paling tua lah. Aku sempat tanya, Yes, ini karena aku sempat tanya sama Niko sebelumnya, Nik, lagu ini perlu ada jogetnya nggak ketika perform gitu kan? Nah kata Niko sih santai aja, yang penting nyanyinya ya waktu itu ya. Terus aku sempat tanya ke Vanes, Mas kayak misalkan bawain, alhamdulillah ada kesempatan nih bawain bareng Butterfly Whisper, satu panggung bareng, kira-kira ada gerakannya nggak? Kata dia, oh harus ada bang, pokoknya nanti tak bikinin, kata Vanes gitu. Nah nggak tahu nih disampaikan nggak ke teman-teman Minerva, monggo. Silakan. Tapi disampaikan kok, emang kita berencana pengen bikin nanti kalau udah ada waktunya terutama ya untuk bikin, nanti bisa janjian. Tapi sudah disampaikan kok, dan kita sudah akhir waktu disampaikan. Mantap, berarti ini lagu band tapi ada koreografinya ya karena kolaborasi. Nanti kita joget bareng. Berarti nanti kita akan lihat Mas Winan joget. Betul, jadi yang joget nanti Winan, Niko, Rida, sama Dan. Kayak lagunya endingnya Stay Away-nya Lucky Angel itu. Kan player sama Lucky Angel-nya membernya sama penari itunya kan joget bareng kan. Nah, seperti itu. Walaupun nggak sesangar itu ya, tapi mungkin kita nanti joget bareng. Wih, mantap nih. Akan bernari bersama Van Mary. Ya. Wah, ini kan satu kata buat Butterfly Whisper. Coba dari Yoda dulu. Gak boleh sama ya, gak boleh sama semua ya. Jangan sama. Satu kata doang. Satu kata doang. Kepakanlah. Wes, tepuk tangan dong. Kepakanlah mengepakkan saya, oke. Sayapmu. Ini sambung kata.
nyambung kata lagi. Kepakanlah sayapmu selamanya gitu. Jauh tinggi. Jauh tinggi. Selamanya jauh tinggi, Mas. Silakan siapa lagi? Coba dong. Yang mana dong, Cint, masa sayapmu? Mas Diko silakan. Ya, Mas Diko dulu deh. Baru. Oke. Sesuatu yang baru. Oke, terus? Oke. Fatin? Yata. Yata. Oh, Yata. Yeay. Yata. Oke, akhirnya Oke. menyenangkan. Itu 2, 1 aja. Udah, Yata kan artinya menyenangkan. Oke, silakan. Naomi mungkin. Aduh, sebenarnya nggak kepikiran lagi apa ya. Mungkin lebih ke semangat ya kayak tadi. Semangat. Oke. Tepuk tangan dong buat mereka. Tepuk tangan dulu. Ya, terus ini apa? Lihat ke kamera dong. Kalian promo dulu buat ini, buat Butterfly Whisper. Monggo. 4 mic. Halo, kami dari Fun Mary Band dan Valen. Jangan lupa stream terus dan dengerin terus single collab terbaru kami yaitu Butterfly Whisper yang bakal rilis di semua platform dan ada lirik videonya di YouTube juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow dan dengerin terus setiap hari. Dan mungkin dari teman-teman Minerva ada yang mau disampaikan? Pokoknya streaming terus jangan lupa kalian yang udah dengerin nanti bisa upload juga di story dan tag ke Fanmary dan juga ke Minerva biar kita tahu kalau kalian udah dengerin lagunya, suka atau nggak suka sama lagunya. Oke, teman dong. Ya, demikian ya. Roll Out dari Discover volume 12, Fun Mary dan Minerva Valen. Oh, terima kasih buat ini ya, Art Hotel Sweet Bianchi Ya. sama Barley and Barrel. Tepuk tangan dong buat Art Hotel. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah datang menyempatkan diri mendengarkan Walk This volume 12 dan juga sekali lagi terima kasih Art Hotel Sweet Bianchi dan Barley and Barrel. Terus satu kata buat Butterfly Wishes menurutku Whisper. Butterfly Whisper menurutku adalah hui. Oke, gitu tidak. Satu kata buatku dan rilisnya besok jam berapa, Mas? Besok malam ya. Soalnya sih dari agregator kan jam 12 malam. Oh, jam 12. Udah tanggalnya ganti, nah itu rilis. Oke, jangan lupa. Nantikan aja lah tanggal 29 bisa hari Sabtu ya. Ya, tanggal 29 hari Sabtu ditunggu aja dan thank you banget semuanya yang udah datang. Thank you buat Fanmary dan Minerva Valen. Kita ketemu di Walk Discover berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.